Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke daerah Batu Jamus. Buat teman-teman yang belum tahu ya, ini juga jujur aja aku baru pertama kalinya mau ke sana. Namanya Batu Jamus, itu di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Sebenarnya busnya itu dia startnya dari Bitung, Tangerang ya. Dan ini aku sudah berada di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Ini merupakan terminal yang paling dekat dengan pusat kota Jakarta. Ya, ini terminal yang sangat strategis. Makanya ini terminal selalu rame. Mau pagi, mau siang, sore, malam selalu rame. Sekarang baru jam 6, pas 5.59 sudah ada bus yang masuk. Tuh, Agramas. Terus kalau bus Rosalia Indah yang akan aku naiki, dia datangnya jam 7 pagi. Pagi banget ya, jam 7. Dan seperti biasa, aku nih bukan morning person, bukan orang yang bangun pagi. Jadi kalau ada trip pagi hari seperti ini, matanya kelihatan ngantuk banget. Dan seperti biasa, aku melakukan pemesanan tiket bus Rosalia Indah tuh di aplikasinya Rosalia Indah. Teman-teman bisa download aplikasinya di App Store ataupun di Google Play Store, atau bisa juga dari websitenya, atau bisa juga langsung datang ke Terminal Grogol. Ini kantor perwakilan atau agennya dia di nomor 1. Jadi kalau kita baru masuk terminal, itu agennya Rosalia Indah ada di paling pertama ya. Teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di sini kalau mau pesan langsung ke agennya Rosalia Indah Terminal Grogol, Jakarta Barat. Jadi karena masih lama ya, 1 jam lagi busnya tiba atau berangkat dari Terminal Grogol, kita cari sarapan dulu ya. Ini biasanya aku sarapan di sampingnya ini Mikrotrans, jadi kita bisa lewat sini. Ini banyak makanan-makanan di sepanjang jalan ini. Nah, nanti busnya tuh keluarnya lewat jalan kecil itu. Gitu. Nah, di barisan ini. Nasi uduknya enak sekali. Jadi teman-teman kalau ke Terminal Grogol dan pagi-pagi, sarapan di sini aja nih, nasi uduk. Oke, mari kita sarapan. Teman-teman, sudah selesai makan dan aku baru aja tukar tiket bus Rosalia Indah yang akan aku naiki. Jadi buat kita walaupun pesan dari aplikasi itu tetap wajib untuk tukar tiket fisiknya. Mari kita lihat tiketnya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya tiket bus Rosalia Indah pada umumnya. Dia di bagian depannya seperti ini. Ada gambarnya kayak livery Rosalia Indah yang ada di bus. Terus di halaman pertama di sini ada informasi penting. Ini alangkah baiknya kita baca satu persatu sampai bawah. Terus ini untuk lembar tiketnya, ada namanya Arkan. Berangkatnya dari Terminal Grogol, tujuannya ke Batu Jamus dengan kode BTJ. Terus kursinya 1B, nomor lambungnya 3211. Kelasnya Eksekutif Plus, kode rutenya BI 301. Ini mohon maaf agak berisik ya, aku pinggir jalan persis soalnya nih. Dan ini rame banget, orang-orang berangkat kerja. Terus bagian belakangnya kayak gini. Ini ada Rosalia Indah Contact Center. Terus bisa scan di sini untuk ke WhatsApp, dan bagian belakangnya nyambung dengan livery yang ada di depan. Tuh, seperti itu untuk tiket bus Rosalia Indah. Nah, kalau teman-teman mau naik bus Rosalia Indah dari Grogol, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Nih, aku ambil kartu namanya. Ini nomornya, bisa di WhatsApp. Mohon maaf agak ngeblur ya. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi kita tunggu busnya datang jam setengah 7 pagi, 6:28 di Terminal Grogol. Kosong. Tidak ada bus yang masuk, guys. Ya nantilah. Jam 7 tepat biasanya mulai pada masuk bus yang akan berangkat dari Terminal Grogol. Terakhir kali aku naik bus dari sini tuh waktu naik bus Kencana. Itu 3 bulan lalu. Sebelum akhirnya ganti nama ya, jadi Kencanaku. Oke, kita tunggu busnya datang. Sekarang jam 6:40, mulai masuk nih bus. Ada satu bus base premium dan tadi ada satu Agramas, tapi Agramas sudah berangkat. Dan luar biasanya Terminal Grogol ini adalah
Sekarang tuh hari Selasa teman-teman, yang notabene-nya adalah hari sepi untuk penumpang bus. Tapi kalau dari Terminal Grogol, itu entah mengapa hari sepi itu kayaknya nggak berlaku. Di sini hari Selasa aja serame ini. Luar biasa penumpangnya ya. Ini bus premium juga penumpangnya lumayan banget. Sampai belakang tuh penumpangnya. Ini dia ke Sidareja. Bagus ya busnya ya. Nah, ini mulai rame nih teman-teman yang masuk nih. Ada Berlian Jaya. Ini Berlian Jaya kedua yang masuk ya. Tuh. Menuju ke Jepara kayaknya ini. Di belakangnya ada Kalingga Jaya. Kalingga Jaya juga ini ke Jepara. Dengan kode rute B1. Jadi harusnya jam 7 pas. Itu bus-bus pada masuk semua kompak. Tapi karena hari ini macet sekali sepertinya ya. Jadi bus banyak yang telat. Ini menarik juga nih, kita coba Kalingga Jaya yang ini nih. Berangkat pagi ternyata ya. Memakai bodi Skylander R22. Masih bagus banget. Sekarang jam 7 lewat 15 menit. Ini dia, bus yang akan aku naiki. Wih. Dengan nomor 3211. Penumpangnya banyak loh by the way hari ini. Jadi ini merupakan armada terbaru dari Rosalia Indah yang aku sudah review di video yang ini. Jadi buat teman-teman kalau belum nonton video reviewnya silahkan nonton video yang itu ya. Jadi waktu kita review itu belum ada penomorannya, masih polosan dan sekarang sudah dikasih nomor 3211. Ini aku juga kurang paham ini paten atau belum ya. Karena sebelumnya armadanya itu dengan nomor 3015 dan 3014. Nah, sekarang yang beroperasi 3211 menuju ke Batu Jamus. Penumpangnya itu hampir full kemarin ya. Sekarang kayaknya full deh. Padahal ini hari Selasa. Luar biasa banget ya. Oke, jadi langsung aja kita naik dan memulai perjalanan bersama Rosalia Indah 3211. Oke, nggak pakai lama, ini kita langsung diberangkatkan dari Terminal Grogol, Jakarta Barat. By the way, bus ini seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini dia startnya dari Bitung, kemudian dia masuk Poris, kemudian dia masuk Terminal Kalideres, kemudian dia lewat Daan Mogot, dan dia masuk ke Terminal Grogol. Jadi ini udah tempat pick up point ke sekian lah yang dimasuki oleh bus ini. Kita lihat bagian dalamnya ya. Ini di atas ada tulisan Skylander dan ada TV-nya. Ini TV lipat, mungkin dia sekitar 32 inch. Dan ini karena masih baru banget ya teman-teman, dashboardnya masih bagus sekali tentunya. Ini mungkin bus ini baru beberapa kali PP ya dioperasikan dan masih fresh, masih baru banget. Dan seperti biasa ini untuk kelas eksekutif plus, di sini ada 3-in-1 leg-rest, footrest dan juga tempat penyimpanan. Jadi kalau teman-teman mau naruh sendal bisa di dalam sini tuh ya, tempat sepatu atau sendal. Jadi sebelum kita naikkan kaki ke atas leg-restnya, kita taruh dulu sendalnya di sana. Terus juga di sini langsung dibagikan untuk bantal seperti biasa, bantalnya berwarna orange, ada logonya Rosalia Indah. Dan di atas ini ada lower AC yang ditutup karena emang ini dingin banget sih di bagian interiornya. Terus di atas ini ada bagasi penyimpanan. Nah, yang paling depan ini ada kari, kotak aman Rosalia Indah. Jadi teman-teman kalau punya barang yang berharga sekali bisa taruh dalam sini, nanti hubungi aja untuk kru atau kondekturnya. Dan ini kita keluar dari Terminal Grogol lewat jalanan yang sempit teman-teman. Nah, ini sih di sini masih lega ya karena tidak ada mobil yang parkir. Yang ngerinya di sini tuh kabel-kabelnya sama ranting pohonnya sih sebenarnya. Terus juga ini jalannya cuman segini, di depan lebih sempit nih. Jadi di depan ini kita belok kiri. Nah, disinilah jalanannya jadi sempit. Ini kan masih ada 2 jalur ya. Ini kita belok kiri, cuman ada 1 jalur saja. Jadi 2 arah jadinya, dan banyak mobil yang parkir di sebelah kirinya. Kebayang ya, ini seperti apa sempitnya
Ini mobil-mobil orang sini, ya warga sini parkirnya emang pinggir jalan gitu teman-teman. Bukan tamu yang lagi parkir buat makan gitu ya. Memang ini parkir tetap di sini gitu, ditinggalin aja mobilnya. Dan keluar dari jalan kecil tadi, kita langsung tembusannya ini di flyover flyover Grogol ya ini namanya ya. Sebelah kanan kita tuh yang tinggi itu adalah Mall Citraland, atasnya itu Hotel Ciputra. Terus di sampingnya itu ada Universitas Tarumanegara, di sebelah kiri adalah Universitas Trisakti. Yang aku suka kalau naik bus dari Terminal Grogol itu kayak kita dapat landscape kotanya banget gitu loh, ya kan? Jadi kayak kita dari kota perkotaan menuju ke pedesaan gitu yang nantinya kan di jalan tol tidak ada gedung-gedung tinggi ya tentunya. Terus juga nanti kita mau ke daerah Batu Jamus yang di sana tentunya asri banget, tidak ada bangunan tinggi. Jadi perjalanannya itu berasa banget kita dari kota besar ke pedesaan, seru banget perjalanannya. Makanya kenapa aku suka sekali ketika naik bus dari Terminal Grogol. Tuh lihat teman-teman, gedung-gedung udah kayak pepohonan ya, udah kayak hutan ya. Gedung-gedungnya tuh samping-sampingan semua. Itu yang paling tinggi adalah Agung Podomoro Group ya, si Neo Soho. Terus juga tadi ketika baru naik kita langsung dibagikan ini mineral Ultra. Ini yang 600 ml sudah include di harga tiket yang kita bayarkan yaitu 265.000. Kemudian kita juga bisa minta selimut. Tadi tuh ketika naik langsung ditawarkan sama kondekturnya mau pakai selimut atau enggak. Kalau kita bilang mau, nanti langsung diberikan selimutnya. Nah, inilah PR-nya kalau dari Grogol itu kita melewati kemacetan sampai nanti di Simpang Susun Semanggi lah gitu. Karena ini jamnya orang berangkat kerja ya. Sekarang baru jam 7:30 pagi. Dan teman-teman lihat, ini kilometer bus yang kita naikin baru 2.200 kilometer. Jadi mungkin ini baru jalan 4 pp atau 3 pp gitu deh. Karena kilometernya baru 2.200. Ini dia, baru aja masuk gerbang tol langsung disambut dengan kemacetan seperti ini teman-teman. Waduh, macetnya panjang sekali. Dan ini macetnya sampai ke Semanggi nanti. Ya lumayan panjang lah ya. Oh lihat, ada bus ALS dong. Akhirnya setelah melewati Semanggi ini langsung lancar sekali perjalanan kita. Tapi ini ada yang kontraflow atau ada satu jalur yang dipakai untuk jalur arah sebaliknya. Karena ya sama di arah sebaliknya juga itu macetnya sampai di Semanggi. Karena ya pusat orang kerja ya di Semanggi itulah ya untuk exit tolnya. Jadilah seperti ini. Dan ini kalau di sini masih kosong ya kontraflow-nya, tapi nanti kalau kita udah deket ke arah Halim itu rame nih yang kontraflow. Jadi sekarang kita berada di Cawang. Nah, lihat teman-teman di sebelah kanan yang di jalur sebaliknya atau arah sebaliknya sampai macet berhenti stuck ya ampun. Ini orang-orang yang dari arah Bekasi ya dan kerja di Jakarta. Kebayang gak sih tiap hari seperti ini kerja ke arah Jakarta. Luar biasa. Semangat ya buat teman-teman yang kerja Bekasi ke Jakarta, terutama yang bawa mobil karena tiap hari seperti ini. Yuk, aku ajak ke paling belakang. Jadi di sini tentunya ada toilet dan toiletnya apakah ada yang berubah? Nah, ini dia toiletnya. Wow, bagus sekali ya. Nah, ini lucu banget nih. Baju yang aku pakai motifnya sama seperti motif dindingnya.
Dan di sini ada pegangannya, jadi ini aman sekali kalau lagi jalan kita bisa pegangan ini. Kemudian di sini ada wastafelnya, ada pengharumnya tuh. Kemudian ada stiker-stikernya sekarang tuh, perhatian tutup keran kembali setelah selesai dipakai. Terus ada barcode info perjalanan, terus ada ini dilarang merokok, dilarang BAB dan kawan-kawannya. Terus ini penampungan airnya, dia nggak diisi full ya supaya tidak goyang-goyang airnya. Dan di lantainya dikasih kayak anti licin gitu, karet-karet. Nah bagus banget, cakep toiletnya. Seperti biasa, ini kita keluar di gerbang tol Bekasi Timur dan ini ramai sekali ini bus pemberangkatan pagi dari Bekasi Timur. Memang kalau Bekasi Timur ini kayaknya selalu ya ada penumpang yang naik dari sini karena di sini memang kantong penumpang yang paling potensial. Lihat Sinar Jaya Bandung Jambi. Itu dari Jambi sih kayaknya ya, bukan dari Bandung ya. Jadi kayak baru sampai gitu dari Jambi. Menarik juga tuh kapan-kapan kita coba. Nah untuk Rosalia Indah itu ada kantornya sendiri. Nah ini sebelah kanan. Wih hoki banget, ini lagi bener-bener kosong. Cuma bus kita aja nih sekarang yang masuk ke kantor atau agen perwakilan dari Rosalia Indah di Bekasi Timur. Wih penumpangnya ramai banget yang nunggu. Tepat jam 8 pagi, ini kita tiba di kantor perwakilannya Rosalia Indah di Bekasi Timur. Jadi kita menaikkan lumayan banyak penumpang dari sini ya. Jadi bus yang kita naikin hari ini tuh full seat teman-teman. Luar biasa loh penumpangnya padahal angkatan pagi. Dan di sini aku mau jajan, juga ada Rosin Mart di sini. Jadi kita beli jajanan dulu dan ini cukup lengkap ya. Untuk snack-snack, minuman-minuman. Sekalian ini beliin keripik singkong sama kopi buat kru dan drivernya. Kalau aku cuma beli susu stroberi aja nih. Setelah berhenti kurang lebih 8 menit di kantor perwakilannya dari Rosalia Indah Bekasi Timur, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini hoki banget asli. Tumben kesini tuh nggak ada bus Rosalia Indah yang lain gitu loh. Biasanya kalau kesini aku tuh minimal ada 2 atau 3 bus gitu loh. Tapi ini cuma ada 1, jadi kita bisa ambil foto-foto dulu sebentar di sini. Oke, kita lanjut jalan lagi dan setelah ini kita sudah tidak ada menaikkan penumpang lagi karena ini penumpangnya di Bekasi Timur sudah full seat. Mantep banget ya Rosalia Indah. Padahal ini hari sepi dan pemberangkatan pagi. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya
Sekarang tepat jam 10 pagi, kita tiba di Rosin Subang Rest Area. Tentunya di sini kita akan melakukan servis makan dan istirahat kurang lebih sekitar 40 menitan. Dan jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ini ada barcode makan 1 kali yang akan di-scan oleh petugas yang ada di dalam restonya. Dan kita di dalam bus Rosalia Indah 3211 kurang lebih sekitar hampir 3 jam lah ya. Dan yang aku rasakan adalah tentunya busnya enak sekali karena bus baru, kilometernya baru 2000-an kilometer. Tapi ada satu hal yang ini problem di mesin nih. Jadi ini kan bus baru ya, Mercedes-Benz 1626 sasisnya. Tapi mesinnya ini panasnya over banget. Sepanjang perjalanan itu suhunya konstan di 95 ke atas. Dan beberapa kali 100 lebih sampai warningnya itu nyala. Kalau ada teman-teman bapak-bapak yang kerja di Mercy khususnya dealer tempatnya Rosalia Indah beli sasis ya, coba tolong dicek lagi deh dengan nomor 3211. Itu suhunya dia di atas normal terus, bahkan sering 100. Normalnya itu kan kalau bus baru seperti ini ya, itu suhunya di 85 sampai 90 lah. Normalnya di jalan datar. Tadi kita jalan datar aja 100 loh. Luar biasa, jadi harus dicek lah ini mesinnya, terutama di sistem pendinginannya ya, karena nggak normal banget. Dia di 97 konstannya si suhu dari mesinnya, itu harus segera dicek karena kalau nggak kasihan mesinnya terlalu panas terus. Apalagi ini jalannya pagi ya, punya kalau jalan pagi sampai sore seperti ini tentunya lebih panas dibandingkan yang jalan malam. Jadi harus segera dicek untuk sistem pendinginan dari mesin bus Rosalia Indah dengan nomor 3211 ini. Oke, jadi mari sekarang kita makan dulu. Ini bagian belakangnya emang selalu bikin salfok sih. Belakangnya itu sporty banget ya. Tuh, keren. Ya, mari kita makan. Ya, seperti biasa beginilah situasi dan kondisi di Rosin Subang Rest Area pagi hari. Ini cukup ramai penumpangnya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, sekarang tuh padahal hari Selasa loh. Hari yang biasa aja dan cenderung sepi biasanya, tapi hari ini ramai banget. Oke, jadi servis makan kali ini aku tidak ambil untuk menu default yang ada di kupon makannya, tapi aku upgrade ke somai. Jadi harga somainya itu 28.000. Sama aku nambah es teh, jadi totalnya itu ini, totalnya itu 34.000 dikurangin 18.000 ini servis makannya, jadi aku cuma bayar Rp16.000 saja gitu teman-teman. Jadi kalau mau upgrade menu makan sangat bisa, tinggal ke petugasnya aja, kemudian di scan. Udah selesai scan, kita langsung ke kasir untuk pilih menu makan yang kita mau gitu. Simple kan? Dan enaknya di Rosin ini menu makannya banyak banget. Ya, terima kasih. Oh, dapat es teh manisnya yang kayak gini. Ini es teh manisnya harganya 6.000 saja. Tuh, Rp6.000. Tinggal somainya aja belum. Nah, ini ada datang satu bus Rosalia Indah double decker dengan nomor 129 yang pernah aku naiki 2 kali dari Magelang ke Jakarta dan juga Jakarta ke Magelang. Barengan ya masuk sininya. Akhirnya datang juga, ini dia somainya. Teman-teman masih ngiler nih. Dan ini bisa aku pastikan enak banget. Aku pengen sih makan somai pakai nasi sebenarnya, tapi kayaknya bakal kenyang banget karena udah ada kentangnya juga. Terus kita disediakan sendok seperti ini yang masih ditutup, dan mari makan dulu. Oke, setelah berhenti kurang lebih 45 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Rosin Subang Rest Area. Nah, tadi sambil makan aku ngobrol juga sama drivernya. Kata drivernya, kalau aku mau ke Batu Jamus, itu lihat dulu nanti nyampenya jam berapa. Nah, biasanya bus Rosalia Indah dengan nomor 3211 ini, itu sampai di Batu Jamus jam 7 malam lebih. Masalahnya adalah
angkutan dari Batujamus menuju ke Solo untuk baliknya itu terakhir berangkat jam 4 sore. Jadi nanti kita lihat situasi dan kondisinya ya. Kalau jam 4 sore sudah sampai di kantor pusat Palur, berarti aku masih bisa ikut sampai setengah jalan ke Batujamus. Nanti turun di tengah jalan terus langsung balik lagi naik bus atau angkutan dari Batujamus ke Solo. Jadi ini masih situasional ya teman-teman. Dan ini bagus banget nih drivernya, dia kasih mundur buat busnya dari luar bisa masuk ke dalam rest area. Oke, jadi ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi, langsung menuju ke titik drop off pertama yaitu di Semarang Krapyak. Nah teman-teman, sekarang jam 2:30 sore. Ini kita exit di Krapyak Semarang. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang akan turun. Selesai menurunkan penumpang, kita langsung putar balik dan masuk ke jalan tol lagi. Drop off selanjutnya yaitu ada di Terminal Tingkir Salatiga. Nah, tibalah kita di tanjakan ya. Nah, lihat tuh. Ini suhunya di 101 derajat. Ya ampun, tinggi banget suhunya. Dan ketika nanjak ini kayak berat banget nanjaknya. Tuh lihat, kita cuma jalan sekitar 35 km per jam saja. Ini di gigi 3. Ini sekarang malah di gigi 2 nih nanjaknya nih. Tuh, ditahan di 2600 rpm. Di suhunya 99 derajat. Ini pasti ada yang salah sih sama mesinnya. Ini harus disetting ulang sih.
sapa, kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Dimanakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Jam 5 sore kita sampai di Kartosuro. Ini banyak penumpang yang turun di SPBU Rosalia Indah. Ini ada 5 penumpang, sepertinya rombongan ya, satu keluarga. Jadi turunnya di sini semua. Dan ini hujannya deras sekali teman-teman. Dan tentu saja aku tidak jadi ke Batu Jamus. Jadinya ini aku cari hotel terdekat supaya turun bisa langsung masuk ke hotel. Karena ini hujannya deras banget. Hujan, ya ampun. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalananku kali ini naik bus Rosalia Indah terbaru dengan nomor 3211, dan sayang sekali tidak bisa sampai ke Batu Jamus, tidak bisa sampai ke kantor pusatnya Rosalia Indah juga karena hujannya besar sekali dan sudah sore. Sekarang sudah jam setengah 6, ditambah lagi ini aku turun di Five Hotel ini, nginep di Five Hotel itu karena hujan besar banget. Aku bingung mau turun di mana. Kalau turun di Palur, baliknya lagi ke Solonya juga susah karena hujannya deras. Ojol pasti susah, driver gokar juga pasti susah. Jadinya yaudahlah, aku turunnya di depan hotel aja, jadi bisa langsung masuk, bisa langsung mandi air panas karena ini basah kuyup. Padahal cuma dari depan hotel sampai masuk ke dalam doang, tapi udah basah kuyup semua nih gitu. Dan besok aku langsung kembali ke Jakarta, tapi tidak naik bus. Aku akan naik pesawat Fly Jaya dari Jogja Adi Sucipto menuju ke Jakarta di Halim Perdana Kusuma. Jadi bagaimana rasanya naik pesawat Fly Jaya untuk pertama kalinya? Itu pesawatnya dia pakai ATR 72500 kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana naik pesawat Fly Jaya dari Jakarta ke Jogja, kebalik dari Jogja ke Jakarta, simak video selanjutnya. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.